Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kemarin kan Ibu sudah menyampaikan untuk mempelajari materi, karena hari ini Ibu akan menanyakan materi yang kemarin. Nah, kemarin kan kita sudah belajar berwudu. Sebelum Ibu mempertanyakan, kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayo, siapa yang di sini masih ingat apa itu arti wudu? Wudu itu kemarin apa Ibu bilang? Nah, wudu itu bersuci dengan air. Kenapa? Mengapa sebelum melaksanakan sholat itu kita wajib bersuci? Nah, kan kita itu akan menghadap kepada Allah. Kita itu diwajibkan sebelum menghadap kepada beliau, kita itu diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu, yaitu dengan apa? Dengan berwudu. Masa kita mau sholat, mau bertemu dengan Allah, mau beribadah, kita dalam keadaan yang kotor gitu, itu tidak baik. Nah, sekarang sebutkan apa itu macam-macam air yang digunakan untuk berwudu. Siapa yang kemarin masih ingat? Coba kamu apa? Yang pertama air embun, yang kedua kamu air hujan. Nah, yang ketiga ada air sungai, empat ada air sumur, air laut, terus air salju, air terjun, dan lain-lain. Nah, kalau anak-anak, jika kita bersuci dengan menggunakan air tersebut, menggunakan air yang tidak Ibu sebutkan tadi, apakah boleh? Nah, jawabannya itu tidak boleh. Memang ada air yang suci, ada jenis air yang suci, tapi air tersebut tidak bisa mensucikan. Nah, contohnya itu seperti air kopi, air teh, atau air minuman yang lain yang ada rasa-rasanya itu. Nah, itu termasuk air suci yang tidak mensucikan. Itu suci dan bisa diminum, tapi itu tidak bisa dipergunakan untuk mensucikan diri kita. Nah, siapa di sini yang masih ingat apa saja syarat sah wudu? Ayo sebutkan. Yang pertama, ayo bareng-bareng. Yang pertama, beragama Islam. Nah, yang kedua, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga yaitu menggunakan air suci yang mensucikan. Yang keempat, mengetahui bagaimana tata cara berwudu dengan benar. Nah, yang terakhir yaitu tidak ada yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Nah, bagaimana Bu kalau jika salah satu dari syarat sah wudu tersebut, contohnya kita tidak beragama Islam, kan agama Islam kan termasuk dalam salah satu syarat sahnya saat kita melaksanakan wudu. Nah, bagaimana jika orang yang tidak beragama Islam tapi melakukan wudu? Bagaimana menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Tidak. Nah, jawabannya itu ya tidak apa-apa, karena wudu itu diperbolehkan untuk semua kalangan. Nah, sekarang coba praktikkan satu-satu. Apa itu rukun wudu? Jadi kamu. Yang pertama apa? Niat. Apa niatnya? Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua bagaimana? Membasuh muka. Berapa kali? 3 kali.
Nah, yang setelah membasuh muka, kita itu membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, berapa kali? Sama 3 kali. Yang selanjutnya yaitu mengusap sebagian kepala. Nah, di sini mengusap sebagian kepala di sini. Nah, yang selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Yang terakhir yaitu berwudu dengan tertib. Anak-anak, kenapa wudu harus dilakukan dengan urut? Siapa yang mau jawabannya? Nah, kenapa harus dilakukan dengan urut? Karena salah satu rukun dari berwudu itu yaitu berwudu secara tertib. Makanya wudu itu harus dilakukan secara berurutan. Nah, ibu bacakan doa setelah wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Sekarang siapa yang tahu apa saja hal-hal yang membatalkan dalam berwudu? Yang ada berapa? Yang pertama yaitu buang angin. Yang kedua yaitu buang air kecil atau buang air besar. Yang ketiga yaitu menyentuh dubur atau kubur. Yang keempat yaitu tidur berbaring, pingsan, mabuk atau dan gila. Yang terakhir yaitu bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, lantas yang bukan mahramnya itu siapa saja sih, Bu? Dan yang mahram itu siapa saja? Yang bukan mahram itu orang yang bukan keluarga kita, seperti kalau yang mahramnya itu kan keluarga kita, seperti ayah kita, ibu kita, terus kakak atau adik. Terus yang bukan mahramnya itu yang selain dari yang disebutkan ibu tadi. Nah, apa saja hikmah berwudu? Yaitu dengan berwudu itu kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dapat meneladani Rasulullah dan bisa menghapus dosa kita, meningkatkan derajat dan menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit dan dapat bercahaya saat hari kiamat. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya Ibu akan sampaikan pada minggu selanjutnya. Kita berdoa, kita akhiri pelajaran hari ini dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.